Halo, balik lagi di video ini. Kali ini aku akan mereview Toyota Land Cruiser Prado J150 2010 tangguh dengan harga yang stabil. Toyota Land Cruiser Prado 2010 dibanderol seharga 460 juta. Bukan hanya mobil keluarga biasa, Toyota Land Cruiser Prado J150 2010 adalah SUV tangguh yang siap menantang semua medan berbekal teknologi canggih pada masanya. Toyota Land Cruiser Prado J150 2010 merupakan salah satu SUV yang diimpor langsung dari Jepang. Meskipun tak dijual secara resmi di Indonesia, namun banyak penggemar SUV bongsor ini karena mesinnya yang bertenaga serta fiturnya yang canggih pada masanya. Bahkan setelah berumur 10 tahun, fiturnya tak kalah dibandingkan SUV yang dipasarkan saat ini. Toyota Land Cruiser sendiri merupakan kendaraan berpenggerak semua roda. Land Cruiser merupakan SUV dengan seri model terlama kedua setelah Chevrolet Suburban. Mencapai penjualan 10 juta unit pada 2019, Land Cruiser sendiri diproduksi sejak 1951 sebagai versi Jeep dari Toyota. Mobil ini diproduksi dengan berbagai gaya tubuh mulai dari convertible, hardtop hingga wagon. Prado J150 merupakan generasi terakhir yang dipasarkan sejak 2009 lalu. Dikenal memiliki mesin yang tangguh serta tahan lama, masih banyak model lama Land Cruiser dijual dengan harga yang cukup tinggi di pasar mobil bekas tanah air. Fitur dan rasa berkendara termasuk pengendaraan di medan off-road masih mengesankan. Dengan harga barunya sekarang mencapai 2 miliar, tentunya harga bekasnya sudah berkurang drastis meskipun masih terasa mahal dibandingkan SUV lainnya. Karena itu sebelum membeli mobil ini, perhatikan terlebih dahulu review Toyota Land Cruiser Prado ini dari cintamobil.com berikut ini. Eksterior Toyota Land Cruiser Prado. Walaupun Land Cruiser generasi keempat ini dipasarkan mulai tahun 2009, tapi tampilannya yang menawan masih tetap menghadirkan kesan maskulin, tentu saja karena sudut-sudut tegas pada eksteriornya serta penampilannya yang bongsor. Tak perlu banyak aksen berlebih, tampilan luar masih tetap mempesona hingga saat ini. Eksterior depan. Bagian depan terasa maskulin dengan grill besar beraksen krom serta lampu depan yang sudah berteknologi proyektor untuk lampu low beam dan halogen untuk lampu high beam. Tampilannya depannya terdapat spion tanduk yang berguna untuk membantu Anda memperhatikan sekeliling ketika berkendara di jalanan sempit. Bumper bawahnya tak begitu banyak aksen kecuali fog lamp pada bagian sisi samping sebagai teman perjalanan dikala cuaca buruk. Bodi mobil yang tinggi dilengkapi dengan skid plat warna badan guna mempermudah pengemudian di medan kasar. Eksterior samping. Bagian sampingnya tanpa banyak aksen, tapi kesan tangguh terasa dari dimensinya yang bongsor serta ground clearance tinggi mencapai 250 mm. Pada bagian atap juga tersedia rope rail yang memberikan kesan SUV non-sporty bagi Land Cruiser. Bahkan untuk mobil dengan umur 10 tahun, Land Cruiser sudah mendapatkan lampu sen pada spion samping. Jendela belakang mendapatkan lekukan diagonal yang menjadi ciri khas Prado dari masa ke masa. Beralih ke bagian belakang, tampilannya tak begitu banyak ubahan dan terkesan biasa. Lampu mundur dan lampu rem masih menggunakan bohlam, sedangkan lampu rem sedikit lebih baik yang berteknologi LED. Pada bagian tengah pintu belakang dapat aksen krom beserta emblem Land Cruiser Prado bekas. Kepraktisan mengambil barang dari bagasi sangat terbantu mengingat jendela belakang bisa dibuka sehingga ketika Anda mengambil tas atau barang berukuran kecil pada ruang bagasi, tak perlu repot-repot membuka bagasi yang belum dilengkapi dengan pengaturan otomatis.
Layaknya mobil-mobil yang diimpor langsung dari pasar domestik Jepang, ada stiker khas yang bisa Anda temukan pada jendela belakang. Interior Toyota Land Cruiser Prado. Desain interior masih menawan, bahkan jika dibandingkan dengan SUV terbaru yang dipasarkan Indonesia saat ini. Ada banyak kompartemen penyimpanan serta fitur berkendara dan pengaturan AC yang sudah digital. Dashboard. Sebagai tandingan kemewahan di dalam mobil, dashboard mendapatkan banyak panel soft touch. Material berbahan keras yang digunakan cukup sedikit. Bagi pemilik Land Cruiser yang langsung didatangkan Jepang, tentu saja memiliki head unit terintegrasi dengan pengaturan bahasa Jepang, maka tak sedikit yang menggunakan head unit aftermarket. Teknologi yang ditanamkan di mobil cukup banyak, bahkan pengaturan AC sudah digital. Di bagian bawah terdapat kompartemen yang berukuran cukup besar untuk menyimpan dompet, konsol tengah, tapi dengan cup holder serta armrest yang bisa dibuka sebagai tambahan kompartemen penyimpanan di baris pertama serta soket 12 volt. Setir. Dibandingkan setir multifungsi yang digunakan pada model Toyota terbaru, desain setir Prado terasa polos. Hanya ada aksen silver pada setir 4 yang palang yang digunakan. Pada bagian depan terdapat kluster infotainment yang menunjukkan konsumsi bahan bakar real time dan konsumsi rata-rata takometer hingga speedometer. Kursi. Di kursi baris kedua, ruang kepala yang ditawarkan memang tak begitu lapang, bahkan ruang tak begitu maksimal, mengingat ada pengaturan sunroof yang membuat bagian atap mobil terasa lebih gendut. Tapi kenyamanannya masih terasa, ditambah dengan armrest dengan cup holder yang tertanam pada bagian tengah baris kedua. Dengan one touch tumble, kursi baris kedua akan melipat, memberikan akses untuk ke baris ketiga penumpang dewasa. Bisa dibilang tak terlalu nyaman di baris ketiga, apalagi ketika kursi baris kedua dibuat semundur mungkin. Bagian cukup nyaman apabila digunakan hanya untuk anak-anak berumur di bawah 10 tahun. Bagasi. Dengan dimensi yang besar dan kabin yang lapang, bagasi Land Cruiser Prado tak begitu besar, hanya cukup untuk tas berukuran kecil, namun ada bisa menambah ruang bagasi. Dengan kursi baris ketiga direbahkan secara elektris. Layaknya SUV zaman dulu yang memiliki badan yang besar, bukan pintu bagasi menyamping, bukan ke atas. Pada sisi dalam bagasi terdapat ruang yang untuk menyimpan top lid yang bisa Anda buka dengan mudah. Fitur Toyota Land Cruiser Prado. Land Cruiser Prado varian menengah memiliki beberapa fitur yang dikurangi, contohnya saja kamera depan yang hanya ditemukan pada varian tertinggi Land Cruiser Prado. Tapi untuk menambah kenyamanan dan memberikan kesan kabin yang lega sepanjang perjalanan, ada sunroof yang bisa dibuka. Seperti yang disebutkan sebelumnya, head unit terintegrasi bisa dipakai memutar musik dan radio AM atau PM. Fitur lainnya seperti AC dual zone serta soket 12 volt bagi penumpang baris kedua. Pengaturan pelipatan baris ketiga juga sudah elektrik, jadi Anda hanya perlu menekan tombol dan kursi akan melipat dengan sendirinya. Oke, terima kasih.